Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, mengenal benda di sekitarku. Pembelajaran pertama. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Rauf akan bertanya apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar hari ini. Pak Rauf juga sudah mengirimkan absensi kehadiran melalui WA Group dengan Google Form. Silahkan anak-anak mengisi terlebih dahulu. Adapun materi hari ini, yang pertama adalah konsep perubahan wujud benda, yang kedua menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Pembelajaran pertama. Benda di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Batu, buku, dan air juga benda. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Batu, buku, dan air termasuk benda tidak hidup. Apakah yang dimaksud dengan benda? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, dan air menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimanakah cara membedakan benda dan bukan benda? Apakah panas dan cahaya termasuk benda? Panas dan cahaya bukan benda, keduanya tidak menempati ruang. Panas dan cahaya tidak dapat ditimbang. Nah, perhatikan anak-anak mengamati benda dan bukan benda. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Panas, api, unggun. Nah, itu berarti bukan benda, di X. Air itu benda. Ember itu benda. Musik itu bukan benda. Cahaya itu bukan benda. Telepon genggam itu benda. Gelembung sabun itu benda. Balon itu juga benda. Nah, selanjutnya benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Ulangi lagi. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Ukuran benda. Nah, ukuran benda beraneka ragam. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Penghapus lebih kecil daripada tempat pensil. Tas lebih besar daripada tempat pensil. Nah, itulah ukuran benda itu beraneka ragam. Bentuk benda. Bentuk benda beraneka ragam. Ya, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lancip, ada yang segitiga, dan lain sebagainya. Warna benda. Nah, warna-warna benda di sekitar kita beragam. Perhatikan warna-warna berikut ini. Nah, itu ada warna kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ayo mengamati. Mengukur panjang benda dengan satuan panjang. Nah, anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan. Mengukur benda dengan satuan panjang baku. Nah, di sini Pak Rauf memunculkan
alat untuk mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Nah, yang pertama itu ada meteran kain baju, yaitu alat ukur yang digunakan untuk tukang jahit untuk mengukur baju. Yang kedua itu ada penggaris, adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang dan untuk membuat garis. Selanjutnya yang ketiga ada roll meter, yaitu alat untuk mengukur satuan panjang terbuat dari material lentur dan dapat digulung. Dan selanjutnya yang nomor 4 yaitu meteran, merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel, bisa digulung dan mudah dibawa. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, disingkat cm. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur lainnya? Nah, anak-anakku sekalian, ayo berlatih, tentukan hasil pengukuran pada benda-benda berikut. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Berapakah panjangnya? Anak-anak tinggal melihat ya. Kita ukur dari awal mulai sampai ujungnya. Dilihat ujungnya itu sampai ke nomor berapa. Nah, itu nanti jadi panjangnya. Berapa senti panjangnya? Krayon, spidol, bolpen, penghapus, pensil. Nah, itu berapa panjangnya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Pak akan bahas terkait alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Nah, lagu berikut ini contoh alat musik ritmis, yaitu konga, yaitu dipukul. Kedua, marakas, digoyang-goyang. Yang ketiga, ada tamborin, yaitu dipukul. Kalau konga itu dipukul, tamborin, marakas itu digoyang-goyang, tamborin itu dipukul, triakle itu juga dipukul. Ada kendang juga dipukul, drum itu dipukul, tifa itu dipukul, tiffany juga dipukul, gong itu juga dipukul. Nah, itu semua adalah alat musik ritmis ya anak-anak ya, alat musik yang tidak bernada. Nah, terima kasih. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Tugasnya tadi anak-anak mengukur panjang benda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.